Pernah kepikiran nggak? Apa sih untung ruginya sebuah negara membuka pintunya selebar mungkin untuk turis asing? Di satu sisi, wah ekonominya bisa langsung ngebut. Tapi di sisi lain selalu ada resiko keamanan yang diam-diam mengintai. Nah, kali ini kita akan coba bedah kebijakan bebas visa Indonesia buat lihat gimana negara kita mencari keseimbangan di antara dua kepentingan besar ini. Jadi, kebijakan bebas visa ini sebenarnya apa? Apa ini beneran karpet merah untuk para turis yang bawa banyak devisa? Atau jangan-jangan malah jadi gerbang masuk untuk masalah yang gak kita inginkan? Ini kayak pedang bermata dua, dan kita akan lihat kedua sisinya dengan jelas. Oke, untuk menjawab itu semua, kita harus mulai dari akarnya dulu. Kenapa sih sebuah negara kayak Indonesia mau repot-repot menerapkan kebijakan bebas visa? Ternyata di balik semua kemudahan ini, ada keuntungan yang sangat besar yang lagi dikejar. Jadi jangan salah, kebijakan bebas visa ini bukan sekedar memudahkan turis masuk ya. Ini tuh alat yang strategis banget. Dari sisi ekonomi, tujuannya jelas untuk menyedot devisa. Dari sisi diplomasi, ini cara kita membangun jembatan persahabatan dengan negara lain. Keren kan? Satu kebijakan, dua target langsung kena. Dan hasilnya di lapangan, wah ini terasa banget. Pemasukan devisa negara bisa meroket. Tapi yang lebih penting lagi, kebijakan ini jadi nafas seger buat para pelaku UMKM. Kita bicara soal warung-warung kecil, penginapan lokal, para pengrajin, semuanya ikut kecipratan rezeki. Tapi ini bukan cuma soal uang loh. Kebijakan bebas visa juga bisa menaikkan pamor Indonesia di mata dunia. Atau bahasa kerennya, ningkatin soft power kita. Kita jadi lebih kompetitif di kawasan ASEAN dan tentunya hubungan dengan negara-negara sahabat jadi makin erat. Kedengarannya bagus banget kan? Sempurna malah. Tapi kita semua tahu nggak ada yang namanya makan siang gratis. Di balik semua keuntungan yang menggiurkan tadi, ada risiko-risiko tersembunyi yang harus banget kita waspadai. Nah, inilah sisi lain dari koin yang tadi kita bicarakan. Ada harga yang harus dibayar, terutama soal keamanan dan hubungan diplomatik yang ternyata bisa jadi timpang. Ini semua terungkap dari sebuah analisis hukum yang mendalam. Nah, ini dia salah satu masalah utamanya. Resiprositas atau prinsip timbal balik. Gampangnya gini, kita udah buka pintu lebar-lebar buat warga negara mereka. Tapi pintu negara mereka belum tentu terbuka sama lebarnya buat kita. Ketidakseimbangan kayak gini jelas bikin posisi tawar kita di panggung global jadi lebih lemah. Dan risikonya ini bukan main-main loh. Kita bicara soal potensi peningkatan kejahatan lintas negara, makin banyaknya turis yang sengaja overstay, masuknya pekerja ilegal, dan kalau dibiarkan, ini semua bisa jadi ancaman serius buat keamanan nasional kita. Intinya tuh sebenarnya simpel. Punya perbatasan yang terbuka itu bukan berarti perbatasan kita jadi nggak terjaga. Menjadi negara yang ramah itu penting, tapi kedaulatan negara kita itu harga mati. Titik. Bahkan dari sisi ekonomi pun, ternyata ada jebakannya juga. Bisa jadi turis yang datang malah tipe yang pengeluarannya minim. Atau yang lebih parah, uang yang mereka belanjakan di sini malah lari lagi ke luar negeri, nggak berputar di ekonomi lokal kita.
Belum lagi beban buat fasilitas publik kita yang jadi makin berat. Analisisnya nggak berhenti di situ. Ada bagian yang paling menarik. Dengan sebuah simulasi untuk 10 tahun ke depan, kita seolah-olah diajak untuk mengintip masa depan. Mau dibawa kemana arah kebijakan ini? Dan hasilnya cukup bikin kita berpikir ulang. Hasil simulasinya jelas banget. Kalau kita terus-terusan dengan kebijakan yang sekarang atau status quo, risikonya paling tinggi. Pilihan yang paling optimal menerapkan kebijakan yang lebih selektif dan membangun sistem imigrasi yang lebih cerdas dengan teknologi. Pilihannya sekarang ada di tangan kita. Oke, setelah kita tahu masalahnya, lihat prediksinya, terus pertanyaannya gimana dong solusinya? Nah, tenang, para ahli sudah menyiapkan rekomendasinya. Ada sebuah jalan yang lebih cerdas dan lebih aman yang bisa kita tempuh bersama. Jadi, rekomendasinya sangat tegas. Kebijakan yang ada saat ini harus dirombak total. Fondasinya ada 3 pilar utama: evaluasi yang menyeluruh, selektivitas yang lebih ketat, dan yang paling penting, pemanfaatan teknologi secara maksimal. Dan ini bukan cuma wacana loh, rencananya udah konkret, dibagi jadi 3 tahap yang jelas. Jangka pendek, evaluasi total kebijakan yang ada sekarang. Jangka menengah, digitalisasi semua sistem imigrasi kita. Dan untuk jangka panjang, kita bangun sistem perbatasan cerdas yang canggih. Jadi perjalanannya bisa kita rangkum begini. Dimulai dari evaluasi yang kritis sekarang juga, lalu bergerak cepat menuju transformasi digital, dan diakhiri dengan implementasi perbatasan yang canggih dan aman. Satu langkah demi satu langkah menuju masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya tujuan utamanya ya cuma satu, menemukan titik keseimbangan yang pas. Kita mau banget ekonomi kita tumbuh pesat lewat pariwisata. Tapi di saat yang sama kita sama sekali nggak mau mengorbankan satu jengkal pun keamanan dan kedaulatan bangsa. Dan pertanyaan ini sebetulnya bukan hanya untuk Indonesia. Di dunia yang makin terhubung ini, pertanyaan besarnya sama untuk semua negara. Di manakah kita harus menarik garis antara pintu yang terbuka lebar dan perbatasan yang tetap aman? Ini adalah sebuah PR besar yang harus kita jawab bersama-sama.